Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Masih Kak. semangat ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Semangat. Oh ya, sebelum itu marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk kegiatan kita kali ini kita akan belajar mengenai terkait dengan teks cerita inspiratif ya. Sebelum kita masuk ke materi pokok tentang teks cerita inspiratif kita, Bapak ingin tahu ini terkait dengan materi sebelumnya, yaitu pertemuan kemarin, yaitu berkenaan dengan teks narasi. Mungkin dari anak-anakku bisa menjelaskan sedikit terkait dengan apa itu teks narasi. Mungkin dari Firda dulu, saya persilakan. Apa itu teks narasi? Berkenaan dengan pertemuan kemarin. Teks narasi adalah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian. Oh ya, terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Untuk selanjutnya mungkin dari Ari bisa menjelaskan sedikit berkenaan dengan teks narasi. Teks narasi adalah sebuah karangan cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian. Oh ya, jadi jawabannya hampir sama gitu ya. Jadi terkait dengan pembelajaran teks narasi pada pertemuannya kemarin itu masih ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Yang mana pembelajaran kita hari ini itu akan membahas sama, yaitu mengenai teks cerita inspiratif. Kalau kemarin itu hanya teks cerita saja, pada pertemuan kali ini ada tambahannya, yaitu berupa inspirasi semacam itu. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu berkenaan terkait bagaimana kalian nantinya itu setelah mempelajari materi ini, kalian memiliki semacam pandangan semacam itu berupa masukan sehingga kalian bisa meniru atau bahkan mempraktekkan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum itu marilah kita lihat bersama-sama video cerita inspiratif kali ini. Akan saya share screen ya. Sebentar, ini masih ada gangguan sedikit.
Ini share screen-nya apa? Bisa dilihat? Bisa, Pak. Bisa Bapak ya? masih berkucing. Oh ya, ya. Sebentar, ini saya carikan video yang sangat menarik ini. Ini saja. Hai semua, nggak berasa deh udah 1 tahun aku pakai shampoo supermarket andalanku. Tuh, Head & Shoulders Sun Cream Anti Hair Fall. Cantik sekali tuh, Pak. Siapa? Dan bebas. Tahukah Anda kalau kita bekerja keras tanpa diimbangi kerja cerdas, hasilnya adalah nol. Apa kalian bisa mendengarkan suaranya? Dan hasil yang banyak tanpa memikirkan Bisa, Pak, tapi suaranya terlalu kecil. Oh ya, sebentar. untuk meraih kesuksesan. Contohnya kerja keras. Kita selalu memacu diri kita untuk terus bekerja tanpa berpikir untuk berinovasi. Kita tidak mengasihani diri kita sendiri. Ada kalanya kita bekerja, ada kalanya kita beristirahat untuk memikirkan hal-hal yang baru. Oke sobat, di sini saya akan memberikan sebuah kisah yang akan membuka pola pikirmu setelah yang satu ini. Oke sobat, ada sebuah kisah tentang seorang pedagang kayu yang menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. Hasil kerjamu sungguh luar biasa, Pak. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelum ini. Teruskan bekerja seperti itu. Sangat termotivasi oleh pujian majikannya. Keesokan hari si penebang bekerja lebih keras lagi, tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga dia bekerja lebih keras lagi, tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambahnya hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkan. Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku pada majikan? Pikir penebang pohon merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai, dan mengeluh tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" "Hah, mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kamu kerja dengan kapak baru dan terasa, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah. Kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja, perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucap terima kasih,
Si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Sahabatku, terkadang kita terlalu semangat untuk bekerja, hingga kita lupa bahwa pikiran kita perlu diistirahatkan. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari dari pagi hingga malam hari seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk, sibuk, dan sibuk, sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi dinamis, berwawasan, dan selalu baru. Semoga video ini menginspirasi sobat semua. Ikuti terus video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat rahasia pola pikirmu. Nah, itu video yang bisa kita tangkap ya. Mungkin dari anak-anakku di sini bisa menjelaskan sedikit terkait dengan isi dari video yang telah Bapak tayangkan tadi. Sedikit saja ulasan. Silakan dari Firda dulu mungkin. Monggo dijelaskan sedikit terkait dengan video cerita inspiratif tadi. Jadi di video tersebut terdapat bapak-bapak yang sedang memotong pohon. Itu Pak, yang saya pahami. Oh ya, cuma itu aja, nggak ada yang lain ya? Enggak. Oh ya ya. Mungkin selanjutnya ini Ari ini memberikan tanggapannya terkait dengan video yang telah Bapak tayangkan tadi. Silakan. Baik, Bapak, yang saya bisa pahami dari video tadi yaitu sesibuk-sibuknya kita harus tetap mengasah pengetahuan kita, tetap harus belajar seperti itu. Oh ya, cukup bagus sekali ya jawaban dari Ari. Jadi dalam video yang telah kita tonton tadi itu merupakan sebuah kisah gitu ya, yang menceritakan bagaimana seorang bapak-bapak itu yang memiliki kesibukan sehari-hari, yaitu berkenaan dengan pekerjaannya, yaitu memotong kayu semacam itu ya. Setiap hari itu kegiatannya sama, polanya seperti itu, yaitu memotong kayu. Namun bapak itu lupa dengan bahwasannya di kehidupan yang lainnya itu ada yang lebih penting, yaitu belajar semacam itu. Jadi pesan yang bisa anak-anakku tangkap ini, selain kalian diharapkan untuk tetap melaksanakan tugas yang ada, tentu kalian juga harus tetap belajar semacam itu ya. Karena memang belajar itu tidak ada batas waktunya semacam itu. Nah, untuk selanjutnya untuk anak-anakku saya silakan untuk membuka buku ajar halaman 153 ya.
Oke, sudah siap bukunya ya? Sebentar, Bapak. Oh, oke. Ya, silakan. Silakan dipersiapkan bukunya. Halaman berapa, Pak? Halaman 153. Oke, sudah dibuka. Ya, sudah, Pak. Oh, ya, sudah dibuka semua ya. Nah, di situ ada teks cerita inspiratif. Silakan kalian baca terlebih dahulu ya. Saya berikan waktu selama 1 menit. Oke, karena waktu sudah berjalan 1 menit, untuk anak-anakku, kan di situ ada teks cerita inspiratif terkait dengan kehidupan seorang nenek dan juga kehidupan kakak beradik. Sekarang saya ingin mempersilakan kepada Ari untuk menjelaskan sedikit terkait dengan cerita inspiratif kehidupan seorang nenek. Kehidupan seorang nenek yang dititipi cucu kakak beradik. Ya, monggo silakan diceritakan sedikit saja. Ada suatu kisah seorang nenek dengan kedua cucunya yang ditinggalkan oleh orang tuanya bekerja di luar kota. Mereka kesehariannya yaitu bersekolah dan juga membantu neneknya berjualan kue. Oh ya, kemudian itu tokoh-tokoh yang ada di situ siapa aja? Ada nenek Ika dan kedua cucunya yaitu Putri dan Sika. Dan Ya. ada juga tetangganya yaitu Bu Sri. Oh ya, watak dari nenek sendiri bagaimana? Watak dari seorang nenek yaitu sabar, tegas, terus juga bertanggung jawab. Kemudian untuk cucu-cucunya itu, Unmute, Ri. suaranya tidak terdengar. Cucunya yang namanya Putri itu, cucunya yang bernama Putri itu memiliki watak rajin, baik dan juga sedikit pemarah. Yang kedua yaitu Sika, pemalas, baik, dan juga lemah lembut. Ya, terima kasih
untuk selanjutnya mungkin Ari bisa menjelaskan terkait dengan sekarang Ari bisa menjelaskan pesan moral yang didapatkan dari cerita teks inspiratif tersebut. Pesan moralnya yaitu kita harus menghargai sebuah waktu yang kita miliki agar kita tidak kehilangan momen bersama orang-orang tercinta. Ya, sangat bagus sekali ya penyampaian oleh Ari berkenaan dengan pesan moral. Selain kita diharuskan untuk mengatur waktu, di situ juga ada pesan moral yang dapat kita petik, yaitu bagaimana seorang nenek yang mampu merawat cucu-cucunya sehingga menjadi anak-anak yang cerdas. Maka dari itu diperlukan kasih sayang terhadap buah hatinya, semacam itu ya. Ya, untuk selanjutnya ini kepada Firda. Silakan dijelaskan sedikit terkait dengan cerita kehidupan kakak beradik. Ceritanya ada di mana ya, Pak? Itu di halaman buku 153. Ceritakan sedikit saja, enggak apa-apa. Oh iya, Pak. Sebentar. Ya. Nah, jadi itu ada kakak beradik yang sebentar Pak. Ya. Nah, di sebuah desa kecil tinggal 2 orang kakak beradik yang hidup berdampingan dengan rukun dan bahagia untuk menghidupi diri. Nah, mereka itu saling bantu, saling tolong-menolong gitu, Pak. Kemudian tahun demi tahun berlalu hingga suatu kali sang kakak menikah dengan perempuan di desa sebelah. Nah, mereka menjadi keluarga kecil yang sangat bahagia. Mereka tetap saling bantu-membantu di ladang. Suatu hari, si adik merenung dan berpikir, Pak, rasanya kurang adil jika mereka sama-sama punya jatah yang rata. Padahal sang kakak sudah punya tanggungan keluarga, sementara dirinya baru hidup seorang diri. Sudah. Cukup Ya, mungkin itu, Pak. Oh ya. Mungkin pesan moral yang dapat kamu petik dari cerita tersebut bagaimana? Jadi adiknya ini peduli sama kakaknya. Kak, ini kan ceritanya Ya. Warisan gitu. Jadi adiknya ini peduli. Jadi menurut adiknya itu kakaknya yang harus lebih banyak dapatnya karena kakaknya udah berkeluarga sedangkan adiknya belum gitu. Oh, jadi pesan moralnya yaitu kita diharus Adik Oh ya. saling Gimana? Saling peduli. Oh ya, harus peduli dengan sesama gitu ya. Ya. Oh ya. Cukup baik
pemaparan atau penyampaian terkait dengan pesan moral terhadap teks cerita inspiratif dengan judul Kehidupan Kakak Beradik dari Firdaya. Nah, itulah mengapa perlunya kita belajar berkenaan dengan teks cerita inspiratif, yaitu di mana kita bisa mendapatkan sebuah pesan moral di situ, sehingga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata. Untuk selanjutnya, karena ini sudah menunjukkan pukul 11:30, itu artinya jam pelajaran akan berakhir. Sebelum itu, kepada anak-anakku silakan dibuka halaman 154. Di situ kan ada tugas ya. Kalian tugasnya itu kalian buat PR ya, yang dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Nah, mungkin pertemuan kita bisa kita cukupkan pada sampai sekarang ini. Saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia, apabila ada yang dikurangkan, mohon dimaafkan semacam itu. Dan semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat semacam itu ya. Sebelum pelajaran kita hari, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.